Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengharapkan sesuatu anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain yang bisa menimbulkan rasa iri, hasud, dengki, dan permusuhan. Tentu kalau kita menginginkan sesuatu sebagaimana yang dianugerahkan Allah kepada orang lain, tidak masalah, asalkan tidak sampai menimbulkan rasa iri. Kita cukup berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana Engkau berikan kepadanya. Itu insya Allah tidak akan menimbulkan rasa hasud, rasa dengki. Kalau kita melihat asbabun nuzul di ayat ini, sebagaimana yang diterangkan di kitab-kitab tafsir, ini adalah tentang gender antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana manusia tidak ada rasa puasnya, diberi tamis minta albek, diberi rempelo minta hati, tidak ada puasnya. Sebagaimana di asbabun nuzul ini, saya kutip dari beberapa kitab, salah satunya asbabun nuzul lil wahidi. Beliau menjelaskan sebuah riwayat bahwa ketika ayat lidzakari mithlu haddil untayayin turun, kaum laki-laki berkata, kami ingin pahala kebaikan yang kami kerjakan dilipat gandakan lebih banyak daripada pahala yang didapatkan oleh kaum perempuan, sebagaimana kami memperoleh bagian lebih banyak daripada perempuan di hukum waris. Yang perempuan juga protes, berkata, kami kaum perempuan mengharapkan dosa-dosa yang kami kerjakan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, sebagaimana kami memperoleh warisan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dalam tanda kutip, ini protes kaum laki-laki dan perempuan. Maka turunlah ayat 32 surah An-Nisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, janganlah kalian mengharapkan sesuatu yang bisa menimbulkan iri, dengki, dan hasud terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada yang lainnya. Termasuk di masalah warisan, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada perempuan. Janganlah perempuan ini menginginkan sesuatu sebagaimana laki-laki. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak adil? Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah harta, dalam masalah nominal,
kita tidak akan puas. Kita diberi 50 minta 60, diberi 70 minta 80, dan seterusnya. Ini manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, di dalam masalah warisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memastikan bagiannya masing-masing. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Oh, ketika suami mati, istri mendapatkan sekian. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad umpamanya beda. Menurut Imam Ahmad dapat sekian. Tidak ada. Untuk masalah warisan secara detail sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita modifikasi sesuai dengan zaman. Tidak bisa kita rubah dengan perubahan zaman. Untuk masalah nominal tidak ada perubahan. Semuanya sudah dijelaskan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di asbabun nuzul ini juga kaum perempuan protes karena tidak diperbolehkan untuk ikut jihad. Ummu Salamah sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kaum laki-laki boleh berperang sehingga mendapatkan pahala jihad. Kami perempuan, izinkan aku untuk ikut berjihad di medan pertempuran. Kami akan merawat mujahidin yang terluka. Namun tetap ini tidak diizini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memakai kaidah al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususis sabab, kita kaitkan di sini dengan segala perubahan zaman. Dan tentu Al-Quran sesuai dengan segala zaman, sesuai dengan setiap zaman. Banyak laki-laki dan perempuan saling iri, dengki atas bagiannya masing-masing. Bahkan juga di dalam masalah ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa. Ibadah bagi perempuan begini-begini, ibadah bagi laki-laki begini-begini. Ada aturan baku, walaupun juga ada persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah ibadah. Dan sesuatu yang baku tidak bisa kita rubah lagi adalah laki-laki menjadi imam sholatnya bagi laki-laki atau perempuan, sedangkan perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Ini sudah berlaku mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Gak ada perempuan yang menjadi imam sholat bagi laki-laki. Di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'in dan seterusnya. Namun beberapa tahun yang lalu ini terjadi di Amerika. Aminah Daud menjadi imam sholat Jumat sekaligus khutbahnya. Ada sebagian di kalangan kita kaum muslimin di Indonesia ini ikut latah dan akhirnya berwacana agar perempuan bisa menjadi imam sholat dengan berdalih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Di dua riwayat ini Rasulullah SAW mengizinkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam sholat di rumahnya. Dan terjadilah perbedaan para ulama, apakah di rumahnya itu ada laki-laki apa tidak. Dan yang mengatakan ada laki-laki tetapi tua dan tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya Rasulullah memperbolehkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam sholat. Terjadilah perbedaan, sehingga ketika zamannya Imam Al-Muzanni, Abu Thawr,
Imam At-Tabari ini memperbolehkan perempuan menjadi imam sholat. Apakah termasuk sholat Jumat? Tidak ada keterangan. Ini hanya sekedar wacana, tidak dipraktekkan oleh Imam Muzani, Abu Thawr, dan At-Tabari dan pendukung. Tidak ada yang mempraktekkan perempuan menjadi imam sholat ketika itu. Sehingga ini hanya sekedar wacana. Nah, dengan dalil ini, apakah bisa perempuan menjadi imam sholat? Sebenarnya ini pembahasan yang sudah kadaluarsa. Pembahasan yang sudah kadaluarsa, tidak pernah dipraktekkan oleh para ulama. Di masa Rasulullah ada yang mempraktekkan yang lainnya. Siti Aisyah menjadi imam sholat, Siti Fatimah menjadi imam sholat bagi laki-laki. Tidak ada. Istri-istri Rasulullah pernah menjadi imam sholat. Tidak ada. Bahkan Siti Aisyah ini ketika sholat yang menjadi imam adalah anak yang beranjak dewasa, yang masih kecil, yang bacaannya bagus, Dakwan namanya. Dialah yang menjadi imam, bukan Siti Aisyah. Kita sudah tahu kapasitas istri Siti Aisyah. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Beliau merupakan seorang yang alimah, yang menjadi guru para sahabat dan tabi'in. Tapi apa pernah menjadi imam sholat? Apakah Siti Aisyah tidak tahu bahwa Rasulullah pernah memperbolehkan Ummu Waraqah menjadi imam sholat? Ketika masa Abu Bakar, apakah istrinya pernah diperintahkan untuk menjadi imam sholat? Ketika masa Umar, apakah istrinya pernah menjadi imam? Tidak ada sama sekali. Yang pertama, perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki, khususnya di sholat Jumat, itu adalah Aminah Daud di Amerika. Dan sebagian kalangan kaum muslimin di Indonesia ikut latah, seakan-akan itu merupakan suatu hal yang ilmiah yang diperbolehkan. Tidak. Walaupun ada riwayat Abu Daud dan Ahmad tadi, ini sesuatu yang tidak dipraktekkan. Sudah kadaluarsa yang membahas masalah ini. Apakah dengan perempuan menjadi imam sholat Islam akan maju? Tidak sama sekali. Bahkan itu suatu kemunduran. Dan ini wacana terus didengungkan oleh mereka sehingga terjadi kehebohan. Ini merupakan sesuatu yang tidak elok. Sudahlah, ini sesuatu yang sudah kadaluarsa pembahasannya. Kami juga di dunia pesantren membaca ini, bukan tidak tahu, bukan kekurangan literatur, tidak. Ibadah ini tidak untuk kita perdebatkan. Ibadah ini untuk kita amalkan. Udahlah, kita amalkan ibadah-ibadah yang tidak menimbulkan kontroversi, bukan pendapat-pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti perempuan menjadi imam sholat Jumat, sesuatu yang sudah basi, kadaluarsa. Karena itu sudahlah, sudahi perdebatan tentang masalah apa boleh perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki, apakah boleh perempuan menjadi imam sholat Jumat. Hentikan semua itu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan sebagai laki-laki, banyak hal yang bisa kita kerjakan bagi kaum perempuan untuk kemajuan Islam. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan masalah urusan dunia dan urusan agama. Jadi apa yang sudah menjadi peraturan agama yang ditentukan oleh Allah secara khusus, bagaimana laki-laki menjadi imam bagi perempuan, ini suatu hukum yang sudah baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usahlah kita berinovasi, memodifikasi dalam masalah
agama. Sudahi perdebatan masalah ini. Di dalam masalah urusan dunia pun ada peraturan-peraturan yang baku, apalagi di dalam urusan agama. Di dunia olahraga, apakah pernah Mike Tyson protes karena tidak diperbolehkan bertanding melawan Laila Ali, putri Muhammad Ali? Begitupun sebaliknya, apakah Laila Ali pernah protes karena tidak diperbolehkan bertanding melawan Mike Tyson? Tidak pernah, karena mereka tahu bahwa itu adalah suatu aturan baku. Biarawati pun tidak pernah protes untuk menjadi paus, pemimpin agama Nasrani sedunia. Tidak pernah, karena mereka pun sadar itulah peraturan baku yang tidak boleh diganggu gugat. Karena itu kita sebagai kaum muslimin tidak usahlah membuat wacana perempuan menjadi imam sholat Jumat, menjadi khotib sholat Jumat. Banyak hal yang harus kita lakukan selain itu untuk kemajuan agama Islam. Bukan berarti agama Islam mengekang perempuan, tidak sama sekali. Kita lihat banyak dai perempuan berpidato, berdakwah. Mereka tidak menuntut untuk menjadi khotib sholat Jumat, karena mereka sudah tahu bahwa itu semua adalah aturan baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudahlah perdebatan, wacana tidak usah diungkit-ungkit lagi. Itu sesuatu yang sudah baku. Kita majukan agama Islam dari ekonominya, ilmu kedokteran, teknologi, itu yang urgen bagi agama Islam. Itulah yang urgen untuk kemajuan agama Islam. Was'alullaha min fadlih, dan mohonlah, berdoalah kepada Allah agar kita memperoleh anugerah Allah. Innallaha kana bi kulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah lah yang tahu mana aturan syariat yang terbaik untuk manusia. Allah lah yang mengetahui keinginan kita, hajat kita. Surah An-Nisa ayat 32. Semoga kita semua dimasukkan golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Amin Allahumma amin.